Hello guys, perkenalkan nama saya Chin Chung Wei or you can just call me Jensen. Back to my video. Jangan lupa ya sebelum saya memulai video ini untuk like and subscribe and support my video. Nah, hari ini gue pengen banget bahas tentang mindset. Menurut saya mindset is everything. Nah, ini saya baca dulu ya. Mindset ini apa? Jadi saya baca dari sebuah kamus elektronika ya. Dari karangan Adi W. Gunawan menyebutkan mindset itu terdiri dari dua kata, mind dan set. Kata mind berarti sumber pikiran dan memori, pusat kesadaran yang menghasilkan pikiran, perasaan, ide, dan persepsi, dan menyimpan pengetahuan dan memori. Kata set sendiri berarti mendahulukan peningkatan kemampuan dalam suatu kegiatan ataupun keadaan dalam keadaan utuh dan solid. Jadi mindset simpelnya adalah menurut beliau kepercayaan yang mempengaruhi sikap seseorang, sekumpulan kepercayaan atau suatu cara berpikir yang menentukan perilaku, pandangan, sikap, bahkan masa depan kita nantinya. Sikap mental tertentu atau watak yang menentukan respon kita dan pemaknaan terhadap suatu situasi. Nah, itu menurut beliau ya. Well, menurut saya sendiri mindset itu apa? Secara simpelnya mindset itu adalah sesuatu yang kita tanamkan dalam otak kita. Kita ini mau jadi apa? Mungkin dalam pepatah Cina ya, kita sering mendengar saya sebut istilah Cina sedikit, Xing Xian Si Chen. Jadi what we think we become. Apa yang kita pikirkan itulah yang terjadi di kita. Nah, pengalaman pribadi saya mengenai mindset ini apa? Jadi sekitar 10 tahun yang lalu di parkiran, saya ngeliat seorang pemuda yang mungkin itu sekitar usianya 27 ya, dia waktu itu ya, turun dari sebuah mobil yang mewah, terus dengan tubuh yang tegap, atletis, bagus gitu ya. Wah, pada saat itu saya langsung kayak mindset saya tuh, pikiran saya tuh saya langsung kepengen banget untuk bisa jadi seperti dia, sesukses dia. Ya, dia turunnya mobil mewah, terus badan bagus, kayaknya udah perfect life banget gitu loh ya. Nah, singkat kata, saya langsung mikir, apa yang harus saya lakukan biar bisa punya body itu kayak dia. Nah, saya langsung pikir, wah saya harus mulai nge-gym di mana nih? Karena jujur aja, sekitar 10 tahunan yang lalu nge-gym ini atau tempat-tempat nge-gym ini belum menjamur seperti sekarang ini ya, karena sekarang ini kan orang-orang tuh bener-bener udah sangat peduli dengan pola hidup sehat. Nah, jadi singkat cerita saya akhirnya memutuskan untuk mendaftarkan di salah satu pusat kebugaran ya. Pada saat saya mulai mutusin untuk daftarin di salah satu pusat kebugaran itu, saya mulai masuk. Tapi saya juga masih bingung sih, karena nggak ada yang ngebimbing, nggak ada temen segala macam. Terus saya juga dulu itu masih kurus kering banget ya. Lihat aja fotonya kurus keringnya sekering apa ya. Jadi kesana cuma treadmill setengah jam, terus mau lihat barbel aja, mau ngangkat barbel aja takut ngelihatnya karena malu. Terus lihat orang pakai tank top udah badan bagus semua, terus saya aduh malu deh, benar-benar nggak pede. Jadi benar-benar menurut saya penampilan itu sangat penting, bentuk fisik itu sangat penting. Kenapa? Saya sudah sekitar 10 tahun yang lalu, bukan 10 tahun yang lalu, sekitar 10 tahunan ya, saya bekerja di dunia marketing. Penampilan itu nomor satu guys. Kenapa? Ketika Anda bertemu orang, ketika Anda berjualan, sebenarnya yang Anda jual pertama kali itu adalah diri Anda dulu. Jadi orang melihat Anda dulu seperti apa. Nanti baru produknya kalau bagus ya lebih gampang dijual. Kalau nggak bagus, ya tapi kalau orangnya suka sama Anda, cara Anda mempresentasikan, ya tetap kejual juga jadinya. Jadi fisik itu sangat penting lah. Apalagi sekarang pola hidup sehat itu juga sangat diperlukan ya. Sekarangnya macam-macam penyakit tuh udah bermunculan, apalagi dalam kondisi pandemik saat ini ya. Nah, jadi singkat cerita, saya mulai nge-gym. Tapi nge-gym itu pun juga masih takut, terus belum ada yang ngajarin. Tapi satu yang pasti yang saya ingetin ke teman-teman bahwa saya termasuk seseorang yang mempunyai mindset yang sangat kuat. Kenapa? Karena selama hidup saya selalu apa yang saya inginkan harus saya dapatkan. Itu yang selalu saya tanamkan dalam mindset saya. Apa yang saya lihat orang bisa, maka saya harus juga bisa. Apalagi yang saya lihat di depan mata saya juga harus bisa. Mindset itu yang selalu saya tanamkan ke dalam
pikiran saya selama ini, dan itulah yang saya pikir membuat saya bisa ada sampai saya ada hari ini ya. Secara fisik ya, kalau boleh teman-teman lihat, udah buat saya kondisi fisik saya sudah cukup ideal sebelum PSBB. Karena setelah PSBB itu 5 bulan itu benar-benar benar-benar saya nggak bisa nge-gym, nggak bisa jaga makan, apa segala macam itu udah rusak banget. Nanti saya juga tunjukin ya, mungkin di next video saya tunjukin ya. Jadi udah rusak banget. Tapi sebelum PSBB, saya pikir saya udah cukup puas mencapai apa yang saya inginkan. Jadi ceritanya, sesuatu yang kita harapkan itu, sesuatu yang kita taruh ke dalam mindset kita itu mungkin tidak langsung terjadi. Oh, saya mau kaya, saya mau punya badan bagus, saya mau punya keluarga bahagia, saya mau apapun lah impian Anda ya. Mungkin tidak langsung terjadi, mungkin perlu waktu, dan yang pastinya setiap orang itu punya waktu yang berbeda ya. Contohnya saya bilang ada presiden atau perdana menteri di Perancis, dia udah jadi seorang presiden atau perdana menteri itu di usia 30 tahunan. Sedangkan di Amerika Donald Trump menjadi presiden di usia 70 tahun. Setiap orang punya time frame yang beda. Itu tergantung gimana usahanya dan banyak hal lah. Itu nanti juga saya bahas di video-video saya yang berikutnya. Hari ini saya cuma kepengen bahas tentang mindset, bahwa paling pertama, yang paling penting jika Anda ingin sukses membangun kondisi fisik Anda yang jauh lebih bagus, mungkin pengen punya financial yang lebih bagus, atau apapun yang Anda impikan, itu pertama set mindset Anda dulu. Jadi dibenerin tuh mindsetnya dulu, bener nggak mau apa dulu. Karena banyak orang mindsetnya udah salah ya, nanti kedepannya jadi salah. Nah, mungkin karena di video ini saya bahas tentang mindset, jadi saya kasih tips sedikit ya, gimana sih cara membentuk mindset yang positif, atau gimana sih membangun mindset yang lebih gampang ya. Ini sedikit tips dari saya ya. Simpelnya begini, kalau Anda punya sebuah impian, misal ya, Anda punya impian kepengen punya badan bagus, Anda punya impian kepengen punya mobil mewah, rumah mewah, Anda kurang kuat nih dalam mungkin mindsetnya, banyak orang negatif di sekitar Anda, banyak orang yang mau kayak, apalah itu, lu badan kayak ikan teri aja, lu ngangkat barbel aja, ntar lu diangkat barbel ntar kan gitu kan. Banyak kan, lu mau diet, nggak mungkin lah lu bisa diet kayak gitu segala. Banyak sekali orang negatif di sekitar kita ya, dan naysayers ya. Nah, saya kasih salah satu tips yang gampang untuk dikerjakan ya. Jadi gini, untuk setiap pagi dan malam Anda ambil waktu sekitar 5-10 menit. Anda bayangkan bahwa Anda punya tubuh yang atletis, Anda punya rumah yang mewah. Kalau Anda susah membayangkan, Anda cari misal di majalah Men's Health atau di majalah mana yang menggambarkan properti yang bagus atau mobil yang mewah. Anda potong dan Anda tempel. Nah, setiap pagi 5 menit itu Anda lihatin dan Anda bayangin bahwa Anda memiliki itu. Nah, setelah Anda memulai itu pagi dan malam 2 kali aja, nah lalu Anda mulai menjalankan action plan-nya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Karena paling penting dari segala semuanya adalah action. So, setelah Anda lakukan pagi dan malam, mulai susun actionnya, apa yang harus Anda lakukan. Mungkin sekian itu dulu dari saya hari ini tentang mindset, karena menurut saya mindset ini yang nantinya ke depan akan sangat banyak memegang peranan penting dalam video-video atau konten saya berikutnya. See you guys on my next video.